Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar kali ini ya, kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini itu berkah dan tentunya kita mudah memahami pembelajaran pertama pada hari ini. Silakan kita kelas disiapkan dulu teman-teman. Siap, sedia, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, belajar dalam.
Ya, alhamdulillah kita sudah berdua hari ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menuntut ilmu dan memahami pelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Saya kan sudah sarapan sebelum ke sekolah. Ingatnya sebelum kita ke sekolah kita perlu sarapan. Supaya kenapa? Supaya supaya itulah manusia. Manusia membutuhkan makan. Ternyata di bumi ini bukan hanya manusia yang merupakan satu-satunya makhluk hidup. Apalagi selain manusia merupakan makhluk hidup. Dan hewan dan tumbuhan ini sama-sama membutuhkan makanan untuk hidup. Tumbuhan juga membutuhkan makanan supaya tetap hidup dan melaksanakan kehidupannya, bisa berkembang biak, berbuah, berbunga. Sama kita juga manusia membutuhkan makanan supaya bisa bekerja, bisa belajar, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang makhluk hidup selain manusia itu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini juga membutuhkan makanan. Tetapi bedanya kalau manusia makan itu cari makanan. Bedanya kalau tumbuhan dia sendiri membuat makanannya. Namanya fotosintesis. Nah, inilah yang akan kita pelajari sebentar. Bagaimana sih tumbuhan itu berfotosintesis atau membuat makanannya? Nah, pelajaran ini kita akan pelajari, dan untuk yang kita dapatkan adalah kita dapat mengetahui apa saja menjadi bahan fotosintesis dan bagaimana prosesnya. Oke, siap dulu ya. Ipar, Alvin, Ibrahim, Gadiba, Nadira, Mustahira, Sherly, Nur Insani, Suciasana. Oke, jadi semua ya. Baik, jadi sebelum kita masuk pelajaran, kita gunakan televisi ini ya. Kita hidupkan. Oke, kita tunggu beberapa saat kemudian. Nah, televisi sudah nyala. Bapak sudah membuat sebuah video yang kita bisa tonton sebentar. Kita bisa amati, perhatikan baik-baik. Karena setelah video kita akan menyimpulkan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan video itu, ya. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Jadi tumbuhan ini perlu kita senantiasa jaga. Karena kenapa? Tumbuhan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita makan sehari-hari itu makan apa? Makan sayur. Itu berasal dari mana? Buah. Apa lagi? Nasi. Nasi itu dari mana? Dari padi itu dari buah. Kalau kita mau makan buah, buah apa? Apel. Apel itu dari mana? Dari buah. Jadi banyak-banyak kita melakukan mengkonsumsi makanan dari tumbuhan. Oke, silakan disimak ya. Videonya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Benar, kita berada di hutan. Hutan pohonnya sangat besar dan tinggi. Tentunya udara di sini sangat sejuk.
dari beribu-ribu pulau di Indonesia, negara Indo. dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau hewan yang memiliki lambung atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk Perhatikan bahannya. Misalnya bahannya. tumbuhan memasak makanan sendiri dengan menggunakan air, dioksida, dan energi cahaya matahari. Pertama, Akan pada tumbuhan yang berfungsi dengan air dan tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini namanya menjadi mulut salah daun satu bahan yang atau penting stom. dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan di dalam tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Oke, jadi itulah video singkat tentang bagaimana tumbuhan melakukan fotosintesis untuk kelangsungan hidupnya. Jadi bahannya dari air, apalagi karbon dioksida dan sinar matahari. Bagaimana caranya? Diserap dari tanah melalui akar. Akar kemudian ditarik ke batang dan sampai ke daun. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah pengamatan bagaimana daun sebenarnya melakukan pernapasan, betul tidak? Daun itu ada namanya mulut daun. Pernah tidak kalian berenang? Pernah. Kalau berenang, tahan napas tidak? Tahan napas. Kalau tahan napas, biasanya mulutnya mengeluarkan gelembung kan? Nah, seperti itu daun. Daun kalau dicelupkan ke dalam air, dia juga akan menggelembung, menandakan bahwasanya air ini juga memiliki daun ini memiliki mulut yang namanya stomata, dan tentunya akan menggelembung juga bikin air. Tapi syaratnya harus di bawah sinar matahari sebagai salah satu bahan penting dalam berfotosintesis. Nah, kita siapkan gelas. Sudah ada gelasnya? Sudah. Air sudah ada. Nah, sekarang
setiap kelompok menyiapkan daun dan air. Bagaimana kelompok satu? Ada daunnya? Kelompok dua? Kelompok tiga? Oke, semuanya sudah ada daunnya. Sekarang langkah pertama, daun, ambil daun 2 atau berapa helai, dibawa direndam ke dalam air. Direndam, ayo coba rendam semua. Rendam, dua lembar saja ya, supaya tidak terlalu penuh. 2 saja 2. Oke, jangan dilipat. Jangan kalau dilipat supaya bisa dimakan. Oke. Sekarang sudah dikasih masih ya. Nah, air yang sudah dalam ini belum rendam rasanya tanpa sinar matahari. Oleh itu, untuk mendapatkan sinar matahari, sekarang setiap kelompok membawa keluar. Jemur dulu, tunggu sebentar. Satu orang saja, satu orang, beberapa kelompok dibawa ke bawah sinar matahari kurang lebih beberapa menit ya. Bisa ditaruh di luar. Silakan. Kelompoknya ditaruh di bawah sinar matahari. Ya, usahakan di tempat yang aman. Oke. Sebentar, ambil kembali berdasarkan jelasnya masing-masing. Nah, sambil menunggu bagaimana reaksi ya daripada daun yang telah kita rendam sambil kita jemur, apa saja yang akan terjadi. Nah, kita akan membahas. Jadi sebelum kita mengamati, ya, kita akan melakukan percobaan sebentar. Ya, kita akan melakukan percobaan ini dan tentunya akan membuat laporan apa saja yang telah kita amati ya. Nah, kita gunakan televisi ini untuk mempermudah pembelajaran kita dan lebih menarik ya. Nah, ini gambar singkat tentang bagaimana daun itu melakukan fotosintesis sebentar. Kita akan setiap kelompok membuat laporan. Jadi sebentar Bapak akan bagi lembar kerja yang akan kita praktekkan. Oke, bisa diambil daunnya ya tadi kurang. Jadi beberapa menit kita jemur. Ini kembali setiap kelompok kembali. Ambil daunnya setelah dijemur ya. Ya, silakan dibawa, masih Pak. Iya, silakan dibawa masuk, dibawa ke kelompoknya masing-masing untuk kita amati bersama. Oke, coba perhatikan setiap daun, apa yang terjadi? Perhatikan setiap daun. Permukaan daun terjadi apa? Oke, ternyata terjadi gelembung, betul. Nah, di gelembung inilah menandakan bahwasanya daun ini memiliki stomata yang tentunya akan menyerap karbon dioksida atau udara ataukah oksigen yang akan dikeluarkan lewat dari proses fotosintesis. Oke, nah Bapak akan membagi lembar kerja siswa untuk kita akan laporkan sebentar ya. Jadi silakan bekerja. Oke, silakan ya. Oke, bisa diamati. Siapa yang di sini yang bisa ke depan untuk menemani Bapak membuat utangnya apa saja menjadi bahan fotosintesis dan bagaimana caranya? Oke, silakan Alia, tepuk tangan untuk Alia. Oke, apa saja menjadi bahan fotosintesis bisa tulis. Satu, ada
Apa? Ada sinar matahari. Apa lagi ya? Apa lagi? Ada klorofil. Atau apa lagi? Air. Oke, tepuk tangan untuk Alia Azhar. Jadi, apa pelajaran kita hari ini ya tentunya memberikan manfaat buat kita karena dalam pelajaran ini tentunya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, di gambar ini kita bisa melihat bahwasanya tumbuhan itu penting ya. Ini gambar apa ini? Apa ini? Strawberry. Oke, dari strawberry ini dan merupakan salah satu tumbuhan yang menghasilkan buah dan tentunya penting bagi kesehatan kita. Nah, kita bisa lihat matahari kemudian ditangkap oleh daun kemudian diolah menjadi bahan untuk fotosintesis. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, kita bisa pahami dalam kehidupan sehari-hari karena kenapa ini penting bagi kehidupan kita. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menceritakan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan Naya. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang katanya Naya ini yang kita pelajari tentang bagaimana tumbuhan itu berfotosintesis. Ada yang lain? Ada yang lain? Bagaimana? Ada kelompok lain? Oke, silakan. Lihat kelompok 2. Oke, katanya kelompok 2, bagaimana tumbuhan ini ternyata beda dengan makhluk hidup yang lain. Ya kalau mau makan, dia butuh dengan makanan lain. Kalau tumbuhan, dia hanya membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis. Jadi dari kedua pendapat dari kelompok 3 dan kelompok 2 kita tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita simpulkan bersama ya. Jadi kita simpulkan bahwasanya fotosintesis pada tumbuhan ini yang merupakan proses pembuatan makanan untuk kelangsungan hidup tumbuhan tersebut berasal dari 1. Air, 2. Sinar matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Nah, bahannya ini yang kemudian hasilnya ada namanya oksigen dan glukosa. Glukosa ini digunakan untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Dan oksigen inilah yang membuat udara sejuk dan segar kalau kita berada di bawah pohon. Makanya kalau siang itu, kalau cuaca lagi panas, kita berteduh di bawah pohon, bagaimana perasaan tak? Enak, gimana? Dingin, apalagi? Sejuk. Karena kenapa? Oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan. Makanya sayangilah tumbuhan. Bagaimana caranya? Banyak-banyak menanam tumbuhan, terutama di sekitar rumah kita, di sekitar tempat tinggal kita. Kalau ada rumah, tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan sama sekali, bagaimana rasanya? Panas. Dibandingkan kalau rumah tak banyak bunga-bunga, apalagi banyak tumbuhan. Selain indah, dia juga sejuk. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Silakan, Nurhamila. Bertanya, apa pertanyakan nak? Apa pertanyakan nak? Katanya Nurhamila, Pak, apakah tumbuhan setiap hari itu melakukan fotosintesis? Ada yang bisa jawab? Kalau saya tanya sama kalian makan tidak setiap hari? Karena manusia ataupun makhluk hidup membutuhkan makanan setiap hari, maka tentunya tumbuhan juga melakukan fotosintesis setiap hari. Jadi tumbuhan maupun manusia tidak ada bedanya,
sama-sama membutuhkan makanan setiap hari. Bedanya manusia butuh jajan setiap hari. Jajan setiap hari tidak? Tidak. Saya tidak jajan. Jajan atau tidak? Jajan biasanya digunakan untuk membeli makanan. Ya begitulah manusia. Nah, kita sudah simpulkan, maka tentunya pesan Bapak pada hari ini adalah mari kita menyayangi lingkungan kita, mari kita menyayangi tumbuhan. Karena ingat tadi sudah kita lihat videonya, Indonesia itu adalah termasuk negara ketiga yang merupakan pelopor dunia karena Indonesia banyak apanya? Banyak pohonnya, banyak hutannya. Hampir seluruh pulau yang ada di Indonesia ini memiliki pohon dan hutan. Ya, makanya perlu kita jaga, kita lestarikan supaya hidup ini tetap nyaman dan tentunya kita jauh dari bencana. Bencana apa yang bisa kita hindari kalau banyak pohon? Bencana apa? Banjir. Kalau pohon ditebang terus, hati-hati. Ini bisa mengakibatkan banjir dan bisa mengakibatkan bencana bagi manusia. Maka saya lihat tumbuhan, rajinlah rawat tumbuhan. Kalau perlu kita rajin menanam tumbuhan, bunga-bunga ataupun tumbuhan apa saja. Apakah itu nilainya keindahan ataupun bermanfaat, bisa dinikmati buahnya. Kenapa? Ini lebih kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dengan baik, kita dapatkan ilmu, dan tentunya sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita, tentunya ilmu yang kita dapatkan hari ini bernilai ibadah dan tentunya mendapatkan berkah. Kita doa dalam hati ya, dengan membaca surat Al-Fatihah. Abata. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, jangan lupa ya, sampai di rumah rajin membantu orang tua, terutama masalah menunjukkan bagaimana memelihara tumbuhan di sekitar kita, bagaimana merawat tumbuhan, terutama yang perempuan, rajin rawat bunga-bunga ini. Kalau ibu tadi bantu merawat tanamannya, pasti mama kita senangi. Bapak yang sudah menanam sayur, dibantu bapak. Ya, saya ada di sini yang bapaknya petani. Oke. Kalau menanam sayur, menanam padi dibantu. Itu semua untuk kebutuhan kita. Sebagai sumber maka. Siapa yang di sini ada bunga-bunga di rumahnya? Oke. Bunga ada semua. Dirawat ya. Dirawat. Bagaimana cara dirawat? Siram air. Ya. Perlu juga disiram air setiap hari ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini, kita akhiri pelajaran hari ini. Dan sebelumnya Bapak minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang masih kurang dan bisa kita lihat sampai di rumah, cari di internet, cari di Google, atau cari di video-video mana saja yang tentunya berhubungan dengan pelajaran. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan menjadi anak yang soleh dan menjadi cerdas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.